Rusia sempat menyatakan tidak mau mengirim bantuan berupa sistem anti-rudal S-400 ke Iran. Namun kini Rusia disebut bersedia membantu mengirim pasokan uranium ke Iran seusai digempur Amerika Serikat pada bulan Juni lalu. Mehr News Agency melaporkan Rusia siap membantu Iran dalam mengisi kembali stok uraniumnya yang terkuras. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di sela-sela KTT Brasil pada Senin 7 Juli. Dalam pertemuan itu, Lavrov menyebut Rusia siap bekerja sama dengan Iran dalam bidang pengisian stok uranium. Pasalnya, Moskow memiliki stok uranium yang berlebih sehingga bisa dikirim untuk membantu Tehran. Lavrov berjanji akan memberikan uranium bermutu pembangkit listrik ke Iran dan fasilitas nuklirnya. Rusia memiliki solusi teknologi untuk mengatasi kekosongan uranium dan siap untuk bekerja sama dengan Iran di bidang ini. Sejauh yang kami ketahui, kami tidak berbicara soal mediasi di sini. Kami punya kapasitas teknologi dan kami siap menawarkan kepada mereka mengambil kelebihan pengayaan uranium dan mengembalikannya ke level pengayaan untuk pembangkit listrik di Republik Islam dan fasilitas nuklirnya, kata Lavrov. Diketahui sebelumnya 3 situs nuklir Iran diserang Amerika Serikat pada 22 Juni 2025 lalu. Serangan Amerika Serikat tersebut menghancurkan fasilitas nuklir Natanz, Fordo, dan Isfahan. Amerika Serikat mengklaim serangan itu efektif hingga berhasil memusnahkan situs-situs nuklir Iran. Lantas Tehran pun membalas dengan melancarkan 22 gelombang serangan rudal balasan terhadap rezim Zionis. Serangan balasan itu menimbulkan kerugian besar di kota-kota di seluruh wilayah pendudukan. Tak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer Amerika terbesar di Asia Barat. Di sisi lain, pengayaan uranium dan nuklir Iran telah membuat Israel khawatir sejak lama. Mereka dikabarkan meminta bantuan Rusia terkait program nuklir yang dijalankan Tehran. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel disebut meminta Rusia untuk menekan Iran mengenai program nuklirnya. Sementara itu, Netanyahu secara konsisten menyampaikan bahwa pengayaan Iran adalah ancaman serius. Ia menyebut Iran mencoba menyandra diplomasi dengan cara memperkaya uranium dan mengancam akan memproduksi bom nuklir melalui cara licik. Kekhawatiran Israel terhadap program nuklir Iran bukanlah hal baru. Sejak awal tahun 2000-an, Israel secara konsisten menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklir di balik dalih program energi sipil. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, retorika Israel meningkat drastis. Laporan dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyebut bahwa Iran kini telah memperkaya uranium hingga tingkat 60%, hanya selangkah lagi dari tingkat senjata nuklir yang berada di kisaran 90%. Netanyahu menyebut perkembangan ini sebagai garis merah yang tidak boleh dilewati. Dalam berbagai pidato publik dan wawancara, ia menegaskan bahwa Iran tidak hanya menjadi ancaman langsung terhadap Israel, tetapi juga ancaman global. Bagi Israel, senjata nuklir Iran berarti perubahan total dalam kalkulasi keamanan regional. Iran yang bersenjata nuklir tidak hanya memperbesar risiko serangan terhadap Israel, tetapi juga bisa meningkatkan keberanian milisi-milisi proksi Iran seperti Hizbullah di Lebanon atau kelompok bersenjata di Suriah dan Irak. Netanyahu merasa jalur diplomasi sudah tidak relevan. Menurutnya, Iran terus memperkaya uranium bahkan saat masih berada dalam kerangka kesepakatan. Oleh karena itu, ia melihat perlunya pendekatan baru dan inilah yang membawa Israel mendekati kekuatan besar, yaitu Rusia. Dalam konferensi bersama Putin, Netanyahu meminta larangan total terhadap pengayaan uranium di Iran, penyerahan semua stok uranium dari Iran, dan pembongkaran fasilitas nuklir bawah tanah. Ia juga menyatakan bahwa standar ganda internasional tengah melemahkan efek diplomasi terhadap Iran. Dalam manuver diplomatik terbarunya, Netanyahu mengandalkan Rusia untuk menekan Iran secara tidak langsung. Media Israel dan laporan intelijen menyebut Putin secara rahasia menyuarakan posisi nol pengayaan uranium kepada Amerika Serikat dan Iran. Moskow juga menawarkan teknologi untuk menurunkan kadar uranium, memprosesnya kembali menjadi grade tenaga, sekaligus mengambil stok berlebih lewat kesepakatan bersyarat. Diketahui Rusia dan Iran telah menjadi sekutu sejak lama. Tel Aviv diduga memanfaatkan hubungan baik Rusia agar Tehran mau menghentikan program nuklirnya.
Netanyahu tampak berharap dapat menggalang dukungan Rusia untuk menghapus potensi nuklir Iran dari jalur diplomasi, bukan hanya lewat tekanan militer. Namun langkah Netanyahu ini juga menuai kritik, baik dari dalam negeri maupun dari sekutu barat. Sebagian analis menilai bahwa mendekat ke Rusia di tengah invasi Moskow ke Ukraina bisa menodai citra internasional Israel. Terlebih jika diplomasi ini gagal menekan Iran, maka Israel akan terlihat kehilangan arah. Rusia memiliki kepentingan pragmatis, yaitu investasi di Iran seperti PLTN Bushehr dan kerjasama energi yang ingin dilindungi dari kekacauan regional. Sedangkan Netanyahu memasuki diplomasi ini dari sudut bahwa keselamatan nuklir global harus mendasari aliansi pragmatis semacam ini. Namun, Iran menolak keras tekanan itu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakan Iran bersedia kembali ke meja perundingan tetapi hanya dalam kondisi penuh perlindungan diplomatik dan penghentian agresi. Sementara Putin menyarankan deeskalasi dan pemulihan transparansi nuklir. Eropa pun memberi tekanan siap menggunakan mekanisme snapback dalam JCPOA untuk menjatuhkan kembali sanksi jika Iran terus menolak aturan transparansi uranium 60%. Amerika, walau mendukung pengetatan pengawasan nuklir, lebih memilih tekanan ekonomi dan diplomatik dibanding militer berulang. Hal ini menciptakan situasi kompleks di mana jalur diplomasi dan militer berpotongan. Jika Rusia dan Amerika Serikat sepakat memberi jaminan nol pengayaan di Iran, potensi besar untuk menghentikan semua aktivitas nuklir level tinggi kembali terbuka. Namun posisi diri Iran akan semakin kuat, bahwa program nuklirnya telah mengakar dan fasilitas seperti Fordo berada di bawah tanah, artinya hanya serangan militer langsung yang dapat mematikannya. Keterlibatan Rusia memunculkan dilema. Mengandalkan Putin berarti bernegosiasi dengan aktor yang juga memiliki kepentingan di Iran. Tapi jika berhasil, ini bisa menahan Iran di jalur damai sambil menghindari perang skala besar. Kekhawatiran Israel terhadap potensi nuklir Iran adalah refleksi dari dinamika keamanan regional yang rapuh. Namun, Netanyahu dalam pandangannya berupaya menciptakan tekanan multipolar terhadap Iran, militer melalui Israel Amerika Serikat, diplomasi melalui Eropa dan Amerika Serikat, dan teknologi regulatif melalui Rusia. Ia menutup ruang Iran untuk mendorong ambisi nuklirnya lebih jauh.